Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan untuk mata kuliah Fisika Dasar. Nah, dengan dosen pengampunya adalah saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Melda Tespika, biasa dipanggil Melda. Nah, kode mata kuliah ini adalah FSIF 62004. Itu juga bisa dilihat pada daftar perkuliahan. Fisika dasar ini diajarkan untuk jurusan Sistem Informasi dengan jadwal sesuai yang diberikan oleh fakultas saja, yaitu hari Selasa dari jam 1 hingga setengah 4 sore. Fisika dasar ini diajarkan untuk mahasiswa semester 2 dengan jumlah SKS 3, dan ini adalah pertemuan pertama kita. Dengan jenis pertemuan yang harusnya adalah kemarin kita janjikan itu adalah video conference. Namun setelah saya lihat hasil survei yang adik-adik jawab dari link yang saya berikan, itu rata-rata menyatakan bahwa kesulitan jika kita mengadakan perkuliahan secara online atau secara live. Jadi ada banyak saran yang untuk meminta bahwa video perkuliahan itu di-upload di Google YouTube. Nah, sebelum kita masuk ke kontrak perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi yang akan diajarkan dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Baiklah, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, mungkin adik-adik belum pernah menemukan sistem belajar seperti yang akan saya lakukan ini. Nah, yang pertama kali saya ingatkan, setiap dosen itu punya hak untuk menentukan bagaimana cara mengajar dan bagaimana aturan di kelas mereka. Jadi yang pertama kali harus adik-adik ingat adalah satu dosen bisa aja mempunyai cara dan metode mengajar yang berbeda dengan dosen lainnya. Jadi jangan sekali-kali membandingkan dosen A dengan dosen B atau dosen C dengan dosen D tentang cara mengajar mereka, sistem penilaian mereka, aturan yang mereka berikan. Karena setiap aturan, setiap ketentuan yang diberikan oleh dosen itu ada maksud dan tujuannya. Ada keinginan dan harapan yang ingin dicapai oleh mahasiswa. Nah, khusus untuk di kelas saya juga punya aturan tersendiri. Saya juga punya ketentuan sendiri yang harus adik-adik ikuti. Kenapa harus ada aturan? Ini untuk kebaikan kita bersama. Karena saya tahu pelajaran kita adalah fisika, eksakta, yang hampir semua orang sepakat bahwa pelajaran eksakta itu sangat sulit untuk dilakukan secara online dan sangat susah untuk bisa dipahami. Nah, disinilah perlunya aturan. Kita perlu sama-sama berusaha dan sama-sama berjuang untuk bisa mencapai target dan keinginan kita. Adik-adik tentu punya keinginan dan target terhadap nilai. Saya pun demikian. Saya punya keinginan dan target apa yang harus adik-adik pahami selama mengikuti perkuliahan saya. Makanya di sini pada kontrak kuliah ini kita membuat kesepakatan. Nah, barangkali agak aneh karena di sini seolah-olah saya yang menentukan. Jadi kayak kesepakatannya hanya satu arah. Nah, namun tidak demikian, saya membuka negosiasi pendapat dan saran dari adik-adik. Saran dan pendapat adik-adik bisa adik-adik berikan melalui link komentar pada akun YouTube yang akan saya berikan. Nah, baiklah, kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah tentang SKS. Oh ya, sebelum ke SKS, mungkin tentang penyebutan sapaan dulu, sapaan. Ini penting nggak penting mungkin, tapi ya karena kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan cara tatap muka, jadi kita berinteraksinya mungkin hanya melewati video atau hanya melewati sosial media. Nah,
Saya membebaskan adik-adik untuk memanggil saya dengan sebutan ibu, kakak, atau apapun itu, asalkan sopan. Jadi sopan di sini maksudnya ya kita sama-sama tahu bagaimana kategori sopan dalam mm, kehidupan kita di Indonesia, khususnya di Jambi. Nah, saya pun akan memanggil adik-adik dengan sapaan yang juga sopan. Nah, mungkin ada dosen yang memanggil mahasiswanya dengan sebutan Ananda, saudara, atau siapapun, tapi saya memilih untuk memanggil mahasiswa saya dengan sebutan adik-adik. Karena menurut saya, kalian bukan lagi anak SMA, siswa yang eh, bisa dianggap sebagai anak-anak. Tapi di sini kalian sudah menjadi orang dewasa dengan penyandengan kata mahasiswa. Siswa yang paling tinggi, nggak ada lagi yang di atas mahasiswa. Jadi saya lebih memilih kalian untuk dipanggil sebagai adik-adik. Karena saya menganggap kalian adalah orang yang dewasa, yang sudah tahu tujuan hidupnya untuk apa, menggunakan waktunya bagaimana, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk ke SKS. Kalau di sekolah itu ada namanya jam pelajaran, maka di perkuliahan itu ada namanya SKS. SKS itu adalah satuan kredit semester. Nah, apa yang dimaksud dengan satuan kredit semester? Kita ambil contoh sederhananya misalnya satu SKS. Satu SKS itu dinyatakan dengan beban kerja gitu. Jadi kalau misalnya kita punya satu SKS, itu seberapa besar beban kerja atau beban belajar yang harus kita lakukan. Nah, itu terdiri dari 50 menit tatap muka terjadwal. Tatap muka terjadwal itu adalah pertemuan saat kuliah. Kalau mungkinnya dulu sebelum pandemi itu adalah pertemuan di kelas. Atau sekarang saat pandemi itu pertemuan lewat media, misalnya lewat Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, itu pertemuan langsung, tatap muka, sesi live-nya. Jadi kalau satu SKS itu berarti harus ada 50 menit tatap muka atau 50 menit sesi live. Nah, kemudian ada 60 menit penugasan terstruktur. Penugasan terstruktur itu bagaimana? Misalnya dengan saya memberikan adik-adik PR. Jadi PR-nya itu jumlah PR yang diberikan itu dialokasikan pengerjaannya untuk waktu 60 menit atau 1 jam. Nah, dan 60 menit kegiatan mandiri. Kegiatan mandiri itu yang seperti apa? Kegiatan mandiri itu misalnya adik-adik membaca buku, adik-adik belajar di perpustakaan, adik-adik diskusi bersama teman tentang materi perkuliahan. Nah, itu adalah contoh dari kegiatan mandiri. Jadi satu SKS itu terdiri dari 50 menit tatap muka, 60 menit penugasan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri. Nah, untuk pelajaran kita, mata kuliah kita, itu kan fisika dasar ini ada 3 SKS. Artinya apa? Artinya adalah kita harus melakukan setiap pekannya itu, ini ada 150 menit tatap muka. Jadi setiap pekan kita harus melakukan 2,5 jam tatap muka. Lalu kemudian 180 menit penugasan terstruktur, misalnya saya memberikan PR ke adik-adik. Nah, jumlah PR-nya itu dianggarkan untuk waktu pengerjaan 180 menit atau 3 jam. Dan 180 menit kegiatan mandiri. Kegiatan mandiri itu adik-adik menyediakan waktu misalnya menyediakan waktu 3 jam untuk membaca buku, diskusi bersama teman atau menonton video yang terkait dengan pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan di sini. Kita dalam kondisi social distancing, artinya adik-adik belajar dari rumah sendiri di kamar mungkin atau di kosan. Nah, itu bagaimana kalau misalnya 150 menit tatap muka atau 150 menit live conference atau 150 menit live melalui Zoom, melalui Skype, Google Meet.
banyak di antara adik-adik itu akan mengalami kesulitan. Mengapa demikian? Karena yang pertama dari segi kuota itu sangat eh, memberatkan mungkin untuk sebagian orang karena kuota yang dibutuhkan ini cukup besar untuk bisa melakukan live selama 2,5 jam. Nah, yang kedua mungkin ada beberapa di antara adik-adik yang tinggal jauh dari kota sehingga sulit untuk mengakses internet. Jadi mungkin ada kendala seperti lampu yang mati, sinyal yang tiba-tiba hilang, dan lain sebagainya. Jadi susah untuk kita untuk bisa mengikuti perkuliahan secara optimal apabila dilakukan secara live 2,5 jam. Nah, namun eh, aturan dari kampus, aturan yang ditetapkan oleh UIN itu adalah untuk melakukan perkuliahan boleh secara sinkron dan asinkron. Sinkron itu artinya adalah kita berada dalam satu sesi live bersama mahasiswa dan dosen, dan sisi asinkron itu adalah dosen bisa mengupload video yang bisa ditonton oleh mahasiswa. Setelah saya cermati sesuai dengan hasil survei yang adik-adik berikan, saya memilih kesimpulan yang kedua. Saya hanya akan mengupload video untuk bisa adik-adik tonton dan menyediakan eh, kolom komentar atau kolom chat untuk bisa berdiskusi. Jadi adik-adik bisa bertanya, bisa menjawab pertanyaan eh, lewat kolom komentar. Nah, bagaimana dengan sesi live? Mungkin untuk beberapa kali pertemuan saya akan mengadakan sesi live juga. Namun eh, itu tidak 2,5 jam, mungkin paling lama 30 menit atau paling lama 1 jam lah, 1 jam gitu untuk beberapa kali pertemuan. Apa tujuannya sesi live nanti? Nah, mungkin agar kita lebih saling mengenal, adik-adik mengenal teman-temannya dan saya pun mengenal adik-adik. Oke, selanjutnya ini adalah tentang tugas terstruktur. Nah, sebagaimana yang tadi saya bilang, tugas terstruktur itu adalah tugas yang saya berikan untuk adik-adik kerjakan. Nah, untuk mata kuliah fisika dasar ini, saya memutuskan untuk membuat dua metode tugas terstruktur. Jadi nanti tugas terstruktur itu terdiri ada yang berupa tugas kelompok, yang hasilnya nanti berupa proyek seperti yang kemarin Pak Dekan bilang bahwa fakultas kita itu metode pembelajarannya berdasarkan project based learning atau PJBL. Nah, jadi nanti eh, hasil akhir dari perkuliahan kita ini berupa produk. Produknya itu bisa berupa ini berupa benda, bisa berupa pemodelan, bisa berupa tulisan dan lain sebagainya. Pokoknya ada sesuatu yang kita hasilkan dari perkuliahan ini. Itu adalah untuk tugas kelompok nantinya. Nanti akan saya bagi kelompok pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Berikut juga dengan temanya. Nah, kemudian nanti juga ada tugas individu. Tugas individu itu nanti berupa soal yang akan saya berikan dalam bentuk PR, kemudian adik-adik kerjakan dan dikumpul. Itu akan saya periksa. Nah, saya ingatkan di sini, mungkin selama ini ada beberapa dosen adik-adik yang ketika adik-adik mengumpulkan tugas itu tidak ada feedbacknya atau tidak akan diperiksa atau dibiarkan begitu saja atau nilainya dipukul rata. Nah, saya ingatkan kembali ke adik-adik, saya tekankan di sini di awal. Saya akan memeriksa setiap tugas yang adik-adik kumpulkan. Nanti tentang teknisnya, aturannya akan kita bahas di eh, slide berikutnya. Nanti sudah saya rincikan. Intinya, saya akan memeriksa tugas-tugas yang adik berikan. Makanya saya akan meminta adik-adik mengumpulkan tugas dalam format PDF. Kenapa dalam format PDF? Kenapa enggak hanya JPEG saja dalam format gambar atau dalam format yang lain? Karena saya butuh PDF untuk bisa mencoret-coret tugas yang adik-adik kumpulkan, untuk bisa menunjukkan apakah tugas yang adik kumpulkan itu sudah benar pengerjaannya atau salah, untuk bisa saya koreksi. Jadi nanti semua tugas yang adik-adik kumpulkan itu wajib formatnya dalam PDF agar bisa saya koreksi langsung seperti saya mengoreksi di kertas.
Oke, nah kita kembali ke PJBL tadi. Jadi, eh, ini sebagai gambaran saja, sebagai pengantar. Nanti akan saya jelaskan untuk bisa adik-adik lebih pahami lagi. Jadi nanti PJBL di mata kuliah kita ini, saya akan memilih satu topik yaitu penggunaan sensor smartphone untuk eksperimen fisika. Nah, adik-adik kan jurusannya adalah SI, Sistem Informasi. Jadi nanti adik-adik akan saya arahkan bagaimana menggunakan smartphone atau handphone kita uh, untuk uh, melakukan eksperimen fisika. Jadi kita hanya menggunakan sensor yang ada di smartphone kita. Jadi kita nanti akan ada bereksperimen, akan ada diskusi dan lain sebagainya. Dan ini saya akan bagi nanti adik-adik ke dalam kelompok-kelompok dan dengan subtema-subtema lagi. Nah, jika misalnya adik-adik masih belum terbayangkan bagaimana ya nanti penggunaan sensor smartphone untuk eksperimen fisika itu? Adik-adik bisa baca di link yang saya berikan ini. Ini ada sedikit tulisan dan yang bisa membuka pikiran adik-adik bagaimana kira-kira nanti sensor pada smartphone itu untuk digunakan dalam eksperimen fisika. Apa kira-kira nanti proyek yang akan kita lakukan bersama? Nah, adik-adik bisa baca di sini terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi nanti eh, PJBL itu akan menghasilkan produk berupa video dan tulisan. Nah, mungkin adik-adik di sini membayangkannya, wah ini susah banget gitu. Nah, ini nggak susah, jadi nanti kita sama-sama. Ya, mungkin akan sulit di awal, tapi jika adik-adik bersemangat, kita sama-sama mengusahakan yang terbaik, adik-adik memberikan kemampuan terbaik adik-adik dalam mengerjakan, dan saya juga memberikan kemampuan terbaik saya dalam menyampaikan, membimbing, dan mengajar, maka kita insya Allah bisa melewati ini semua. Saya mengakui bahwa belajar jarak jauh ini khususnya untuk fisika ini tidak mudah, tapi uh, insya Allah Allah akan memudahkan jika kita mau bekerja keras dan semangat. Nah, jadi nanti apa saja langkah yang akan kita lakukan dalam PJBL itu? Yang pertama kita akan menentukan ide. Nanti adik-adik akan saya bimbing memilih topik-topik apa yang akan digunakan sebagai eksperimen. Nah, kemudian kita akan menyusun langkah kerja. Adik-adik akan saya bimbing bagaimana menyusun langkah kerja, apa yang harus dilakukan. Lalu kita akan melakukan pengambilan data eksperimen. Nah, nanti data yang sudah kita ambil, sudah kita eksperimenkan itu akan kita olah, lalu kita analisa dalam bentuk hasil. Nah, semua yang kita lakukan ini akan kita buat videonya. Dan akan kita tuliskan dalam bentuk artikel nanti. Jadi adik-adik akan saya ajarkan bagaimana cara melaporkan hasil, melaporkan eksperimen, menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Nah, untuk tema baik itu untuk kelompok tugas kelompok ataupun untuk tugas individu nanti topiknya akan saya berikan menyusul. Oke. Nah, ini sistem penilaian. Ini sangat penting untuk adik-adik ingat dan barangkali adik-adik belum pernah melakukan sistem penilaian yang seperti ini, belum pernah diberikan sistem penilaian yang seperti ini. Nah, kembali saya tekankan, mungkin dosen A itu punya sistem penilaian yang berbeda, dosen B juga. Jadi, adik-adik tidak perlu membandingkan dosen A nilainya begini, dosen B cara nilainya begini. Nah, itu hak setiap dosen. Saya sampaikan lagi kepada adik-adik, itu hak setiap dosen. Nah, khusus untuk kelas saya, di kelas saya punya sistem penilaian tersendiri dan berikut adalah sistem penilaian yang akan saya berikan. Nah, yang pertama itu syarat mengikuti UAS. Syarat mengikuti UAS ini kita sama-sama harus mematuhi aturan universitas, aturan fakultas yang menyatakan bahwa untuk bisa ikut ujian akhir semester itu minimal kehadiran adalah 75%. Jadi kalau misalnya total
total pertemuan kita kan adalah 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Jadi minimal adik-adik itu harus hadir minimal 12 kali pertemuan. Kalau misalnya jumlah pertemuan adik-adik kurang dari 12 kali, maka adik-adik tidak bisa mengikuti UAS. Oke. Nah, yang kedua, kehadiran live itu memiliki poin 10 terhadap nilai akhir. Nah, di sini saya hanya menuliskan kehadiran live. YouTube-nya tidak saya tuliskan. Tapi di sini juga berlaku untuk YouTube sebenarnya. Karena saya paham tidak semua adik-adik bisa mengikuti perkuliahan secara live. Nah, bagaimana saya tahu adik-adik mengikuti kegiatan live atau menonton YouTube saya, menonton YouTube yang saya berikan terkait materi pembelajaran kita. Nah, mungkin adik-adik ada yang berpikir, oh ya sudah, kalau YouTube mah gampang, kita nggak perlu dengerin dari awal sampai akhir. Yang jelas mah kita klik, buka, itu kan udah termasuk menonton atau termasuk eh, bisa dihitung sebagai nonton. Nah, sejujurnya saya tidak bisa memaksa dan memantau sepenuhnya adik-adik untuk menonton video pembelajaran saya secara full. Nah, namun kembali lagi ke adik-adik. Saya yakin kita semua di sini percaya dengan kuasanya Allah. Nah, jadi jika adik-adik sengaja tidak menonton video yang saya berikan, video pembelajaran yang saya berikan di YouTube, ya itu resikonya akan adik-adik tanggung sendiri. Saya yakin eh, Allah akan memberikan balasan yang setimpal untuk siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk bisa belajar dengan maksimal atau siapa yang eh, ogah-ogahan dalam belajar. Nah, saya hanya bisa memberikan usaha terbaik dalam menyampaikan dan mengajarkan bagaimana adik-adik bisa paham terhadap materi yang saya ajarkan. Saya tidak bisa memaksa adik-adik harus nonton ini, harus ini, harus ini. Saya nggak bisa memaksa. Itu semua bergantung pada adik-adik. Tapi setiap live yang saya lakukan, setiap video yang saya berikan, jika adik-adik tonton, nah itu akan dari awal hingga akhir, walaupun saya nggak bisa memastikan adik-adik nonton dari awal atau yang akhir atau nonton hanya cuplikannya sih ya. Intinya jika adik-adik nonton, menunjukkan kalau di live itu jelas saya akan panggil namanya. Kalau di YouTube ya mungkin dengan eh, adik-adik mengirimkan komentar dan mengirimkan komentar berupa pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan yang saya berikan. Nah, itu akan saya hitung sebagai poin. Jadi nanti di akhir pembelajaran di akhir semester saya akan lihat siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Nah, untuk yang aktif saya akan berikan poin maksimal itu 10. Jadi nanti saya akan hitung untuk saya akan pantau untuk setiap pertemuan itu. Jadi kalau dia setiap pertemuan itu aktif, saya akan hitung dia sebagai aktifnya nanti full gitu. Misalnya di pertemuan pertama sampai pertemuan 16, dia selalu aktif bertanya, aktif menjawab, baik di kolom YouTube atau di secara live. Nah, itu akan saya hitung sebagai 16 gitu. Poinnya 16. Jadi 16 nanti jumlah hadirnya itu 16 per 16 kali pertemuan itu jumlah total kehadiran dikalikan dengan 10. Jadi misalnya kalau adik-adik aktif mengikuti perkuliahan baik di sesi live ataupun YouTube dari awal hingga akhir, maka adik-adik udah bisa mendapatkan poin 10. Poin 10 untuk nilai akhir semesternya. Nah, selanjutnya itu yang nomor 3. Jika adik-adik tidak menghadiri perkuliahan secara live tanpa alasan, itu saya akan berikan adik-adik -1. Jadi nanti nilai akhirnya misalnya adik-adik nih dapat nilai 90, nilai totalnya dapat nilai 90, nilai akhirnya. Nah, tapi karena adik-adik itu bolos atau tidak mengikuti kegiatan live, eh, ada 5 kali misalnya tanpa alasan, nggak ada izin ke saya, nggak ada menyampaikan kenapa nggak bisa live ke saya secara langsung. Nah, maka nilai adik-adik akan saya kurangi -5 berarti. Jadi yang harusnya 90 itu dapatnya nanti di akhir hanya 80.
Karena saya kurangi setiap tidak mengikuti live tanpa alasan itu adik-adik mendapatkan poin -1. Nah, mungkin adik-adik ini berpikirnya, ih, kejam sekali gitu, killer sekali dosennya atau apa sekali gitu. Nah, sekali lagi saya ingatkan dan saya tekankan, ini untuk kebaikan kita bersama. Saya tidak bisa memaksa adik-adik, tapi inilah yang bisa saya lakukan untuk kebaikan kita. Biar kita sama-sama disiplin. Jadi saya disiplin dalam mengajar dan adik-adik juga disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian nanti ada UTS. UTS itu saya akan melakukan ujian tulisnya secara esai. Jadi ya seperti ujian yang adik-adik lakukan waktu SMA. Mungkin ada pertanyaan yang harus dikerjakan, dijelaskan, jawaban gitu. Itu ada nanti soalnya gitu. Nah, nilai maksimal yang akan saya berikan di UTS itu adalah 25 poin. Jadi kalau misalnya saya memberikan 10 soal, adik-adik benar menjawab ke 10 soalnya, maka adik-adik akan mendapatkan nilai 25 yang akan ditambahkan nanti ke nilai akhir. Tapi kalau misalnya adik-adik hanya benar mengerjakan 5 soal, adik-adik akan mendapatkan nilai 12,5 maksimalnya. Nah, bagaimana dengan UAS? Eh, untuk UAS, saya tidak mengadakan ujian tertulis. UAS, saya hanya akan mengumpulkan proyek kelompok yang adik-adik lakukan eh, yang dicicil sejak pertemuan-pertemuan sebelum UAS. Jadi nanti tidak ada ujian akhir semester dalam bentuk tulisan. Jadi sebagai nilai UAS itu nanti adalah proyek yang adik-adik kumpulkan, proyek kelompok berupa tulisan dan video. Nah, ini punya nilai paling maksimal dalam proses pembelajaran kita. Jadi kalau misalnya proyek adik-adik bagus, tulisan adik-adik bagus yang dikerjakan secara kelompok, nah nilai maksimal yang adik-adik dapatkan adalah 40 poin. Jadi kalau adik-adik sudah sungguh-sungguh mengerjakan proyek kelompok, sudah hadir aktif mengikuti perkuliahan, itu adik-adik udah bisa mendapatkan nilai 50, udah bisa mendapatkan setengah dari total nilai yang akan adik-adik dapatkan. Nah, terus kemudian nanti ada tugas individu. Tugas individu itu misalnya berupa PR atau seperti kemarin yang saya berikan adalah nilai soal yang ada di lembar surveinya. Nah, itu nanti semuanya akan ditotal dan nilai maksimal yang bisa adik-adik dapatkan dari nilai tugas itu adalah 15 poin. Nah, kemudian ada kuis juga. Kuis itu akan saya lakukan pada saat sesi live berlangsung. Jadi kalau misalnya saya katakan besok kita live untuk kuis nih. Jadi khusus untuk kuis itu kita harus live. Jadi kuis itu hanya untuk sesi live. Maksudnya live itu begini. Mungkin ada yang malah, lo gimana kalau misalnya pas sesi live saya tidak bisa mengikuti karena misalnya masalah internet atau misalnya masalah listrik dan lain sebagainya. Nah, untuk ini adik-adik bisa izin langsung ke saya. Intinya komunikasi. Saya tidak mau adik-adik tidak mengikuti perkuliahan saya eh, tanpa memberikan info apa-apa, tanpa saya tahu kenapa adik-adik tidak mengikuti. Jadi kalau misalnya adik-adik memang tidak bisa mengikuti sesi live karena listrik yang padam, internet yang bermasalah, atau tidak memiliki kuota data, adik-adik bisa sampaikan ke saya secara pribadi. Saya akan berikan solusi bagaimana mengganti kuis ini sehingga adik-adik tidak dirugikan. Karena kalau misalnya adik-adik tidak ikut sesi live saat kuis, itu adik-adik kehilangan 15 poin maksimal. Jadi nanti nilai adik-adik itu akan jauh merosot. Nah, jadi agar adik-adik tidak rugi, komunikasi harus kita jalin, komunikasi harus kita jaga. Kalau misalnya adik-adik tidak bisa, sampaikan ke saya alasan tidak bisanya gimana. Nanti saya akan berikan solusi apa penggantinya kuis ini biar adik-adik tidak dirugikan. Nah, sama satu lagi, saya tidak tahu apakah di sini sudah pernah dilakukan oleh dosen UIN atau belum. Saya nggak paham karena saya belum banyak juga berinteraksi dengan dosen yang lain karena saya juga baru di sini. Tapi saya pribadi, saya akan memberikan bonus untuk mahasiswa saya yang eh, punya semangat belajar yang tinggi. Nah, jadi
Setiap kali adik-adik memberi pertanyaan dan jawaban terkait materi saat sesi live atau YouTube, itu akan saya berikan poin satu. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah ini sama dengan poin kehadiran yang live yang mengikuti poin ini yang memiliki poin 10 tadi? Nah, ini eh, ini bisa dikatakan sama, tapi sebenarnya bisa juga dikatakan beda. Karena kalau yang poin nomor 2 kehadiran live itu udah otomatis saya hitung. Jadi itu otomatis dihitung gitu. Dan jumlah totalnya nanti maksimumnya adalah 10 karena didapatkan dari jumlah kehadiran dibagi 16 kali pertemuan dikali 10. Nah, itu jumlahnya itu dipantaunya itu untuk setiap kali pertemuan. Jadi untuk setiap kali pertemuan dipantaunya, dihitungnya. Nah, tapi kalau yang sesi bonus ini nggak dihitungnya setiap kali pertemuan, tapi dihitungnya itu secara keseluruhan. Jadi misalnya kalau di pertemuan pertama adik-adik itu bertanya dan menjawab itu ada 10 pertanyaan berbeda dari satu orang ada ini si mahasiswa dan ada 10 jawaban juga dari seorang mahasiswa, maka dia pada pertemuan pertama itu dia mendapatkan poin 20. Nah, itu benar-benar ditulisnya itu 20. Nanti pada pertemuan kedua, nah itu dia dapat mengumpulkan poin berapa. Jadi, setiap keaktifan adik-adik itu ada poinnya. Nah, dan poin yang adik-adik dapatkan ini nanti bisa dikonversi menjadi nilai atau kalau misalnya nilai adik-adik sudah tinggi, nilai akhir adik-adik itu sudah A, nah, poin yang adik-adik dapatkan itu bisa dikonversi untuk mendapatkan hadiah dari saya. Jadi saya akan memberikan reward kepada mahasiswa yang paling aktif dan paling semangat di kelas saya. Jadi nanti misalnya begini, saya kasih contoh. Misalnya ada Ani, Budi, Susi, Caca. Nah, nanti setelah semua nilainya di total di akhir, Ani misalnya mendapat nilai akhirnya itu adalah 75. Sehingga kalau dikonversi ke nilai huruf dia dapat B. Budi itu dapat nilai 60 sehingga dapat C. Nah, untuk Susi dan Caca dia dapat A, nilai Susi 85, nilai Caca 95. Nah, eh, saya lihat di file catatan bonusnya, di file catatan keaktifannya. Nah, si Ani itu berhasil selama satu semester mengumpulkan poin total sebanyak 10, Budi 20, Susi 15, dan Caca 30. Itu jumlah total poin yang dia dapatkan dari keaktifan selama perkuliahan dari awal hingga akhir. Nah, untuk Ani dan Budi, nilainya kan belum A. Jadi, poin Ani dan Budi itu akan dikonversi ke dalam bentuk nilai. Jadi, poin total yang didapatkan dikalikan dengan 0,1. Misalnya Ani kan poinnya 10. Nah, dia berhasil mengumpulkan 10 poin dari awal sampai akhir. Nah, maka eh, 10 itu dikali 0,1 maka Ani mendapatkan poin tambahan 1. Jadi nilainya yang awalnya 75 itu ditambah 1 jadi 76. Begitu juga dengan Budi. Nah, untuk Susi dan Caca, dia kan poinnya dia udah dapat nilai A. Nah, karena Susi dan Caca dapat nilai A, Susi dan Caca ini punya kesempatan untuk menukarkan poin ini menjadi reward atau menjadi hadiah. Jadi nanti di sini kan Susi dapat poin 15, Caca dapat poin 30. Nah, di kelas ini yang memiliki poin keaktifan paling tinggi itu adalah Caca. Maka saya akan memberikan hadiah reward khusus dari saya untuk Caca. Ya, rewardnya nanti mungkin bisa berupa barang, hadiah, atau apa. Jadi saya akan memberikan reward untuk mahasiswa yang paling aktif di kelas saya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Yang ingin sampaikan di sini adalah saya mengajak adik-adik, mari kita sama-sama aktif belajar, memberikan usaha terbaik kita dalam belajar. Nah, adik-adik memberikan usaha terbaik adik-adik dalam belajar, semangat, maka saya juga akan memberikan reward untuk adik-adik. Jadi di sini yang ingin saya tekankan, eh, nilai UTS, nilai UAS, atau nilai ujian tertulis atau kemampuan adik-adik menjawab soal itu bukan satu-satunya poin yang saya nilai. Itu bukan satu-satunya
poin yang saya perhatikan. Mungkin bisa jadi adik-adik mungkin cerdas. Mungkin ada di antara adik-adik yang nanti uh, setiap kali ini kuis dapat 100, setiap kali UTS dapat UTS-nya juga dapat 100. Pokoknya setiap mengerjakan soal benar semua gitu dan dia dapat 100. Tapi karena eh, dia tidak aktif dalam perkuliahan atau sering bolos atau sering ini gitu berlaku curang. Nah, bisa jadi nilainya rendah. Jadi di sini saya tekankan ke adik-adik, saya bukan hanya memperhatikan kemampuan adik-adik. Saya hargai semua usaha adik-adik. Saya hargai usaha adik-adik untuk belajar, saya hargai kemampuan adik-adik dalam berjuang, saya hargai. Semuanya saya hargai dalam bentuk poin yang bisa adik-adik dapatkan. Jadi semuanya ada nilainya. Jadi yang akan dinilai itu bukan hanya jawaban fisika adik-adik. Saya juga menilai cara bersikap adik-adik, sopan santun, attitude, semuanya saya nilai. Oke. Nah, selanjutnya hal penting juga yang harus adik-adik tekankan. Nah, yang harus adik-adik ingat. Eh, saya tidak mau mahasiswa saya berbuat tidak jujur. Jadi saya tidak mau ada kecurangan di kelas saya. Nah, mungkin adik-adik mikir, olah kan nggak bisa dipantau. Kan ya gimana cara mantaunya? Adik-adik di rumah, saya juga di kantor. Jadi saya nggak melihat adik-adik secara langsung. Ya bisa saja adik-adik misalnya ketika ujian, adik-adik mencontek, ketika ini adik-adik berbuat curang gitu, ketika tugas saya berikan adik-adik berbuat curang gitu, berbuat bagaimana. Bagaimanapun yang adik-adik suka, saya tidak bisa kontrol dan saya tidak bisa pantau. Nah, tapi ada satu yang harus kita ingat. Allah itu maha melihat dan Allah itu tidak pernah tidur. Saya menitipkan pembelajaran ini kepada adik-adik dan juga disaksikan oleh Allah, oleh Tuhan kita semua. Dan saya tidak ridho jika ada mahasiswa saya yang berbuat tidak jujur, apalagi untuk mendapatkan nilai. Saya lebih senang dengan mahasiswa yang kemampuannya biasa-biasa saja atau bahkan dia mengalami kesulitan dalam belajar dan memahami materi, tapi dia jujur dan punya semangat dibandingkan mahasiswa saya yang gila mendapatkan nilai tinggi, saya harus A, apapun akan saya lakukan, mulai dari mencontek, mulai dari berbuat curang yang lain, semuanya saya lakukan, pokoknya harus A. Saya tidak suka mahasiswa yang seperti itu. Saya sampaikan di awal kepada adik-adik. Nah, saya kita kontraknya bukan antara bukan hanya antara saya dan adik-adik, ada Allah yang menyaksikan kita. Saya sebutkan kepada adik-adik, siapa yang berlaku tidak jujur di kelas saya, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal untuk pelakunya, baik untuk yang membantu berbuat tidak jujur atau yang melakukan perbuatan tidak jujur itu sama sekali. Misalnya, teman yang memberikan contekan atau adik-adik yang mencontek, dua-duanya akan Allah berikan balasan yang setimpal. Saya yakin balasan dari Allah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan konsekuensi yang saya berikan, dengan hukuman yang saya berikan. Namun, sebagai dosen, tentu saya juga tidak mau lepas tangan begitu saja. Saya berikan ketentuan-ketentuan yang bisa saya kontrol. Nah, apa saja perbuatan yang termasuk dalam kategori tidak jujur itu? Yang pertama adalah menyontek. Nyontek itu adalah bertanya jawaban pada teman saat kuis dan ujian berlangsung. Misalnya nih, lagi live nih, kita ada kuis atau lagi ujian. Nah, adik-adik uh, bertukar jawaban melalui WA mungkin atau melalui email atau melalui apa saja medianya di sosmed walaupun adik-adik sedang tidak berdekatan. Nah, jadi menyontek itu adalah kategori tidak jujur yang pertama. Yang kedua, menyalin tugas teman. Nah, di sini saya tekankan, saya tidak melarang adik-adik bekerja sama. Boleh bekerja sama. Satu kelas pun boleh bekerja sama dengan jawaban yang sama. Tapi cara mendapatkannya itu bukan si A mengerjakan, lalu B, C, D, E itu udah nyalin. B nyalin, C nyalin dari B, D nyalin dari A. Ya begitu, nyalin berantai. Saya tidak suka yang seperti itu. Adik-adik boleh diskusi, boleh bekerja, mencari jawabannya secara bersama-sama, tapi itu harus dilakukan sendiri-sendiri.
tidak melihat punya teman. Jadi yang boleh itu misalnya ya diskusi. Diskusi itu yang seperti apa? Diskusi itu misalnya seperti ini. Saya berikan misalnya suatu soal tentang gerak lurus. Nah, adik-adik nggak paham nih rumus yang harus digunakan, rumus yang mana, apa langkah-langkahnya bagaimana. Nah, adik-adik boleh bertanya ke teman adik-adik. Boleh bertanya ke teman, boleh diskusi, boleh pokoknya boleh mengerjakannya bersama-sama. Yang tidak boleh itu ketika misalnya saya memberikan soal gerak lurus, satu orang mengerjakan, lalu yang lainnya berjemaah menyalin pekerjaan yang pertama. Nah, itu saya tidak suka. Terus yang kedua, yang terakhir adalah copy paste. Nanti kan kita ada tuh project. Nah, projectnya kan keluaran akhirnya adalah kita akan membuat sebuah tulisan dan video. Nah, saya nggak mau tuh tulisannya itu udah cari di Google, temanya ini bla bla bla, terus adik-adik copy paste ke dalam bentuk Word, terus adik-adik kumpulkan. Saya nggak mau yang seperti itu. Saya tidak melarang adik-adik untuk me melihat pekerjaan orang lain yang sudah dipublikasikan di internet, saya nggak melarang. Saya bahkan sangat menganjurkan. Silahkan lihat blog orang, baca tulisan orang, itu silahkan. Namun, jangan di copy paste. Adik-adik baca, pelajari, lalu tulis dengan kalimat sendiri. Jangan di copy paste. Saya ingatkan ya, ini mudah sekali bagi saya untuk melihat siapa yang melakukan copy paste atau tidak. Tinggal saya copy paste tugas yang adik-adik kumpulkan, saya masukkan ke Google. Jika terindikasi adik-adik melakukan copy paste, tugas adik-adik otomatis akan saya berikan nilai 0. Saya lebih menghargai kalau misalnya tulisan adik-adik nggak apa-apa, nggak bagus-bagus amat. Strukturnya kacau balau, SPOK-nya nggak jelas, nggak apa-apa. Asalkan adik-adik lakukan dengan sendiri dan dengan sungguh-sungguh. Jangan copy paste. Nah, apa sanksi yang akan saya berikan? Selain tadi konsekuensinya juga kontrak adik-adik dengan Allah, saya sebagai dosen juga akan memberikan sanksi. Ini eh, harus di highlight ya, diingat. Jangan sampai nanti adik-adik merasa dirugikan dan merasa saya berbuat tidak adil terhadap adik-adik. Nah, ini. Jika perbuatan curang saudara atau adik-adik ditemukan saat pemeriksaan kuis, hasil ujian, dan tugas yang dikumpulkan, maka nilai akhir semester adik-adik saya kurangi 10. Dan jawaban kuis, ujian, tugas yang bersangkutan itu, yang terindikasi, yang terbukti melakukan kecurangan itu, tidak saya berikan nilai, atau nilainya adalah 0. Jadi misalnya nih, tugas bab 1, misalnya tugas bab 1, adik-adik nyontek total dari teman, copy paste semua jawabannya sama persis, semua urutannya sama persis, bahkan titik komanya juga sama persis. Nah, itu tugas satu adik-adik tidak akan saya periksa dan tidak akan saya berikan nilai. Otomatis nilainya 0. Dan nilai total adik-adik di akhir semester, misalnya semuanya sudah ditotal nih nilai akhirnya. Nilai akhirnya misalnya dapatnya 70. Nah, nilai total 70 itu akan saya kurangi 10. Jadi adik-adik hanya bisa dapat nilai 60. Nah, saya ingatkan lagi, hati-hatilah dan jangan berniat sama sekali untuk melakukan kecurangan. Karena jikapun saya tidak melihat, Allah itu maha melihat dan adik-adik akan mendapatkan balasan juga. Nah, jika saya melihat, saya akan mengurangi nilai adik-adik sebanyak 10 poin. Dan dengan nilai yang dilakukan kecurangan itu, tugas yang adik-adik buat curang itu tidak akan saya nilai, saya 0. Dan nilai yang ada itu saya kurangi 10 lagi. Jadi ibarat katanya itu, adik-adik sudahlah jatuh, tertimpa tangga lagi. Sudahlah tugasnya tidak dinilai, bahkan poin yang ada, nilai yang sudah ada itu juga dikurangi 10. Nah, hati-hatilah untuk tidak berbuat curang. E, karena di sini saya ingin menekankan ya, kita mahasiswa labelnya itu adalah UIN, Universitas Islam Negeri. Nah, Islam itu sangat menjunjung tinggi kejujuran. Jadi saya tidak mau ada mahasiswa yang berbuat tidak jujur. Oke. Jadi adik-adik nggak usah nggak usah khawatir di kelas saya.
gimana nanti nilai saya rendah, gimana nanti saya nggak bisa fisika karena fisikanya itu susah jawabannya. Adik-adik tidak usah memikirkan itu terlebih dahulu. Saya punya cara sendiri dalam menilai mahasiswa saya. Jadi yang saya nilai bukan hanya satu-satunya lembar jawaban ujian atau kemampuan fisika adik-adik. Banyak hal yang saya nilai, termasuk kerja keras adik-adik. Oke, nah selanjutnya. Nah, ini adalah tanggal perkuliahan dan materi yang akan kita pelajari. Nah, pertemuan kita itu adalah berjumlah 16 kali pertemuan termasuk dengan UTS dan UAS. Nah, ini ada jadwalnya, adik-adik bisa cek di kalender. Kalau misalnya nanti ada tanggal merah, kita akan melakukan jadwal pengganti berarti. Nah, berikut adalah materi yang akan dipelajari. Ini gambaran umumnya saja. Materi yang akan dipelajari itu mungkin ada rata-rata sudah adik-adik pelajari di waktu SMA. Jadi cuma kayak nge-recall lagi ingatan fisika adik-adik di waktu SMA dan memantapkan konsep adik-adik terhadap fisika. Nah, untuk kegiatan ini yang perlu adik-adik garis bawahi adalah itu kapan UAS, kapan UTS, kapan kuis. Ini tuh udah ada tanggal-tanggalnya. Jadi nanti untuk pertemuan pertama, 2, 3, dan 4 itu kita kegiatannya adalah kegiatan perkuliahan biasa, diskusi biasa. Nah, pada pertemuan kelima itu kita akan live berarti. Pertemuan kelima itu ada live nanti dan ada kuis di situ. Nah, setelah kuis itu saya selain kuis itu juga saya akan memberikan adanya tugas individu satu. Tugas individu satu itu untuk merangkum perkuliahan pada pertemuan kedua, tiga, dan keempat. Jadi skemanya gitu nanti. Kita belajar satuan dan vektor di pertemuan kedua, kinematika di pertemuan ketiga, dinamika di pertemuan keempat. Nah, nanti di pertemuan kelima kita akan kuis. Nah, setelah kuis saya akan memberikan tugas individu terkait materi 2, 3, dan 4 itu. Jadi ada tugas individu yang harus adik-adik kerjakan juga nanti. Nah, baru kemudian di pertemuan 6, 7, 8, 6 dan 7 itu kita belajar biasa kembali. Di pertemuan 8 ada kuis lagi dan tugas individu. Baru di pertemuan ke-9 kita UTS. Jadi kita UTS nanti di tanggal 27 April. Itu yang tadi mengerjakan soal esai. Nah, lalu di pertemuan 10, 11 itu kita kuliah biasa dan di pertemuan ke-12 kita live lagi itu uh, untuk kuis. Di pertemuan ke-12 itu kita akan kuis 3 dan ada tugas individu juga. Nah, 13 dan 14 kita kuliah biasa, baru kemudian di 15 dan 15 itu ada kuis dan tugas individu juga, dan di 16 itu kita UAS. UAS-nya itu adalah mengumpulkan project. Tapi projectnya itu bukan dikerjakan di tanggal 29 Juni. Projectnya itu sudah mulai dikerjakan nanti sejak di pertemuan sebelum UTS bahkan, karena projectnya lumayan besar karena poinnya juga besar kan. Adik-adik bisa mendapatkan nilai 40 untuk tugas project. Nah, begitu penjelasannya. Untuk ininya, cara mengumpulkan tugas dan lain-lain itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya nanti seiring berjalannya waktu. Deadline-nya juga. Oke, nah sekarang referensi, format email, dan cara bertanya. Yang dihitung tadi kan semuanya dinilai sebagai poin. Nah, referensi itu akan saya unggah melalui Google Drive. Sebenarnya ini referensinya bisa adik-adik temukan sendiri di internet. Cuma saya juga menyediakan lewat Google Drive, lewat link ini. Nanti adik-adik tinggal download di sini. Bisa download di sini tentang bukunya. Itu saya sengaja berikan yang pertama dan kedua itu dalam bentuk bahasa Indonesia, fisika dasar. Itu tulis dalam bentuk bahasa Indonesia. Yang ketiga itu adalah dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, jadi nanti saya juga akan kenalkan ke adik-adik sedikit demi sedikit bagaimana bahasa Inggris untuk science itu. Jadi kita nanti sekalian belajar gitu. Nah, tapi yang saya utamakan itu masih tetap saja yang bahasa Indonesia. Adik-adik bisa download lewat link yang saya berikan. Kan bisa dibaca-baca juga. Nah, selanjutnya email. Karena kan tugas itu tugas, kuis,
itu dikumpulnya melalui email. Tugas individu dan kuis itu dikumpulkan melalui email. Nah, saya ajarkan adik-adik menuliskan email. Mungkin ini simple, sederhana, tapi kalau nggak jadi kebiasaan nanti adik-adik akan kewalahan, terutama nanti ketika adik-adik mau melamar pekerjaan, ketika adik-adik nanti misalnya udah masuk dunia pekerjaan, adik-adik bisa kehilangan kesempatan bekerja, bisa kehilangan project nanti ketika sudah bekerja hanya gara-gara email yang tidak ditulis dengan seharusnya. Nah, ini saya ingatkan lagi, ini tuh jadi kebiasaan biasanya. Kalau mahasiswa itu biasanya udah eh, yang ditulis itu hanya alamat email kepada siapa yang kirim. Tuh, dah tulis alamat emailnya. Subjeknya kosong, entah itu apa. Badan emailnya juga kosong, terus tiba-tiba ada lampiran apa yang juga nggak tahu itu lampiran apa. Jadi yang dikirim ke dosen itu adalah email kosong. Nah, email kosong yang ada lampirannya yang itu entah dari siapa. Saya tidak mau seperti itu. Saya ajarkan adik-adik, saya didik adik-adik untuk membiasakan diri, menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Nah, jadi untuk email nanti di alamat email tujuan itu bisa kirim emailnya email saya. Dikirim ke email saya itu di sini bisa dilihat meldatisvika@uinjambi.ac.id. Nah, di subjek, di bagian subjek di bawah tuh itu kan ada subjek tuh. Nah, di subjek itu adik-adik tulis seperti format yang kemarin saya berikan di WA. Yang pertama itu adalah kelas, terus mata kuliah, jurusan, nama, dan NIM, nomor induk mahasiswa. Ini sudah saya contohkan karena yang pertama kali mengisi survei itu namanya adalah Raffi Fadila yang terdaftar di G Drive saya. Nah, saya contohkan di sini untuk Raffi Fadila. Misalnya ini adalah email dari Raffi Fadila. Maka Raffi Fadila menulis subjeknya adalah 2D, mata kuliahnya fisika dasar, jurusannya adalah SI, terus nama lengkap Raffi Fadila, baru NIM-nya. Nah, terus emailnya saya tidak boleh kosong. Email itu harus ada salam pembuka, harus ada isi, dan harus ada penutup. Jadi di email itu salam pembuka ya, karena kita muslim, kita baca Assalamualaikum, karena yang menerima juga muslim. Kemudian kita jelaskan ini email apa. Nah, misalnya untuk tugas satu, sebutkan ini adalah lembar jawaban tugas satu saya atas nama ini. Nah, kalau setelah kita jelaskan isi emailnya apa, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih, lalu ucapkan salam dan tulis nama kita di bawah, Raffi. Nah, ini standar dasar, format dasar. Format dasar untuk menulis email. Jadi biasakan ke siapapun adik-adik menulis email, biasakan formatnya seperti ini. Kenalkan diri, salam, salam, kenalkan diri, maksud emailnya apa, terus ucapan terima kasih, salam penutup, dan tulis nama adik-adik di bawah. Nah, untuk file yang dilampirkan, kan kemarin saya sebutkan bahwa misalnya adik-adik mengerjakan tugas, nah tugasnya boleh difoto, boleh di-scan, pakai printer boleh, intinya nanti disatukan. Kan misalnya nih, tugas satu, adik-adik mengerjakannya dalam bentuk 5 halaman. Nah, kelima halamannya itu di-scan atau difoto, lalu adik-adik gabungkan dalam bentuk format PDF. Nah, bagaimana caranya? Itu bisa nanti online, bisa lewat small PDF, bisa lewat I Love PDF. Banyak kok yang aplikasi aplikasi online yang menyediakan jasanya secara gratis. Jadi nanti yang pertama fotonya adik convert dulu dari JPEG. Kalau misalnya adik-adik foto, kalau foto itu kan JPEG, convert dulu dari JPEG ke dalam PDF. Nah itu kan satu foto satu PDF, satu foto satu PDF. Tadi kan ada 5 halaman, berarti ada 5 foto, berarti ada 5 PDF. Nah barulah kemudian kelima PDF-nya itu dikombine. Bisa juga dikombinnya lewat ini lewat aplikasi online, bisa I Love PDF atau yang lewat Small PDF dan lain sebagainya. Adik-adik kan jurusannya SI, pasti lebih paham dan lebih banyak tahu dibandingkan saya. Nah, setelah adik-adik ini gabungkan dalam satu file PDF, nah filenya itu jangan dibiarkan seperti itu saja, kode-kode entah berentah yang hanya adik-adik dan Tuhan saja yang tahu. Saya tidak tahu adik-adik namanya siapa, NIM-nya berapa. Nah,
filenya tadi sebelum dilampirkan di email, sebelum dikirimkan ke saya, itu tulis dulu filenya dengan format, misalnya kalau itu tugas, ya tulis tugas 1. Kalau itu kuis, tulis kuis 1. Kalau itu UTS, UTS. Kalau itu UAS, UAS. Nah, underscore, tulis nama lengkap. Siapa nama lengkap adik-adik? Tulis nama lengkapnya siapa. Nah, terus di dalam ini, di dalam kurung ini, tulis nomor NIM, nomor induk mahasiswa adik-adik. Ini udah saya contohkan di sini bagaimana caranya. Jadi tinggal diikuti nanti. Oke, itu adalah cara email. Nah, sekarang ke ini subjeknya, saya garis bawah. Ini yang disebut subjek. Subjek ini kalau udah adik-adik nulis di Gmail, ini subjeknya ini nanti nggak muncul, nggak kelihatan lagi. Yang ada itu hanya 2D, Fisika Dasar, SI, Raffi Fadila, dan nomor NIM-nya itu. Tulisan subjek itu nggak ada. Nah, untuk komen di YouTube bagaimana? Nah, sama. Saya tidak menyuruh adik-adik punya akun Google atau YouTube itu dengan nama lengkap NIM. Enggak, terserah mau namanya Alay, saya yang lagi berjuang, atau siapapun, Cinta Cikamu, atau siapapun namanya Alay, terserah, enggak masalah sama saya. Mau namanya sealay apa atau dengan nama dagang apa, barangkali ada adik-adik yang tertarik jadi YouTuber, mungkin punya nama YouTube-nya apa gitu, akun YouTube-nya, akun Google-nya sealay apa, saya tidak mempermasalahkan. Tapi yang saya ingatkan di sini, nih, ini kan ada kolom komen nanti di YouTube tuh kan komen nih kita. Nah, ketika adik-adik menuliskan komen, komen ini, nih, komen ini adik-adik tulis nanti. Sebelum adik-adik menulis pertanyaan atau jawaban adik-adik, adik-adik tulis dulu nama adik-adik siapa, nomor NIM adik-adik berapa. Karena saya tidak tahu adik-adik siapa dan nomor NIM adik-adik berapa. Terlebih lagi nanti kalau misalnya adik-adik eh, pakai akun YouTube atau akun Google-nya itu nama yang alay, misalnya Adi yang setia. Nah, saya nggak tahu kan Adi yang setia itu nama lengkapnya siapa, NIM-nya siapa, karena di format penilaian, di lembar penilaian saya hanya ada nama lengkap dan NIM. Jadi makanya tulis dulu nama lengkapnya siapa, terus baru tulis NIM-nya, baru tulis ininya, pertanyaan atau jawaban yang adik-adik berikan. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini muncul lagi nanti pertanyaan. Kan tadi sebelumnya untuk penilaian saya udah buat tuh bahwa komentar itu akan saya hitung sebagai poin, sebagai satu poin gitu, yang akan nanti bisa dikonversi ke dalam bentuk nilai atau ke dalam bentuk reward. Nah, untuk yang punya memiliki poin tertinggi. Nah, komentar seperti apa yang akan saya nilai sebagai poin? Itu tidak semua komentar. Jadi kalau adik-adik cuma komentar, baik Bu, atau komentarnya, eh, kapan kita kuliah selanjutnya Bu? Atau komentar adik-adik di kolom komentar itu cuma gini, saya sudah nonton Bu, atau eh, videonya kurang jelas Bu, suaranya kurang bagus, atau apapun lah itu gitu yang komentarnya di luar pelajaran kita, itu tidak saya hitung sebagai poin. Yang akan saya hitung sebagai poin itu hanya pertanyaan atau jawaban tentang materi. Misalnya, contohnya, saya mengupload video pembelajaran tentang gerak lurus. Oh iya, nah saya ingatkan lagi, mungkin di video YouTube pertama kali ini, pengantar pertama ini videonya sangat panjang, bahkan lebih dari 1 jam ini. Nah, mungkin adik-adik bertanya, gila, nanti kalau materi gimana? Kalau panjang sepanjang ini, habis dong kuota gue. Nah, enggak, tenang, adik-adik tenang aja. Saya akan mengupload video itu sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Ya, paling nanti durasi paling lamanya 10 atau 15 menit gitu. Jadi saya akan mengupload video itu per subtema. Jadi kalau gerak lurus itu kan ada subtemanya lagi. Gerak vertikal ke atas, vertikal ke bawah. Nah, itu akan saya bagi-bagi biar adik-adik juga mudah mengaksesnya, gampang nonton YouTube-nya. Tapi untuk yang pertama kali ini karena ini penjelasan sifatnya cerita ya saya sampaikan dalam bentuk yang terpaksa panjang. Jadi nanti misalnya materinya tentang gerak lurus. Nah, eh, yang akan saya hitung itu hanya jawaban atas pertanyaan yang saya berikan di video atau
pertanyaan yang adik-adik ajukan. Misalnya, saya ada yang bertanya gini, Bu, kenapa kalau misalnya geraknya vertikal ke atas itu tandanya plus, sedangkan kalau gerak vertikal ke bawah itu tandanya min? Nah, itu pertanyaannya kan tentang materi pelajaran. Itu saya hitung 1 poin berarti dia dapat 1 poin. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ya, ada 5 orang yang bertanya seperti itu? Yang akan mendapatkan poin adalah yang pertama kali berkomentar. Jadi yang pertama kali berkomentar itu yang mendapat poin. Yang berkomentar selanjutnya itu nggak dihitung lagi sebagai poin. Begitu juga dengan jawaban pertanyaan. Misalnya nih ketika saya ngirim video di YouTube-nya saya ada pertanyaan. Nah, coba tentukan berapa besarnya ini dan bagaimana hubungannya dengan eh, kecepatan misalnya. Nah, terus ada yang komen banyak tuh, banyak dan semuanya sama lagi karena copy paste dari komentar teman gitu atau ya beda tapi mirip-mirip gitu maksudnya itu masih kategori sama. Nah, itu yang saya hitung sebagai poin juga yang mengirim komentar pertama kali, yang mengirim jawaban pertama kali, yang saya berikan poin 1. Oke, jelas ya? Nah, terus satu lagi yang harus saya ingatkan dan saya tegaskan, kumpulkanlah tugas adik-adik tepat waktu sebelum deadline. Jadi kalau misalnya saya berikan tugas satu, deadline-nya misalnya hari Jumat jam 12, nah maka kirimkanlah tugas itu sebelum Jumat jam 12. Karena ketika dia masuk ke email saya dan tercatat waktu di email saya yang diterima jam 12 lewat 01, 12 lewat 01 itu udah lewat dari 12.00, otomatis nilai adik-adik saya berikan 0, tidak saya hitung. Nah, jadi biasakanlah diri untuk mengirim tugas itu jangan mepet-mepet. Misalnya deadline-nya Rabu jam 4. Rabu jam 4 kurang 5 adik-adik baru buka email, baru lampirkan, baru kemudian jam 4 lewat 58 adik-adik send. Nah, itu kan bisa jadi ada masalah jaringan, bisa jadi ada internetnya tiba-tiba hilang, listriknya tiba-tiba mati atau lain sebagainya. Nah, nanti adik-adik akan dirugikan karena misalnya masuk ke email sayanya nanti jam 4 lewat 5 misalnya. Nah, jam 4 lewat 5 itu kan udah lewat dari jam 4. Saya otomatis nggak periksa tugas, kuis atau lembar kerja adik-adik. Otomatis saya berikan adik-adik nilai 0. Nah, eh, dan kalau misalnya bagaimana kalau misalnya kita punya kendala dalam mengirim? Nah, kalau kendalanya pun seperti itu, misalnya nih, terkendala jam 4, misalnya deadline jam 4. Jam 4 kurang 10 baru WA saya atau baru konfirmasi saya atau baru menghubungi saya bilang, Bu, saya nggak bisa ngirim tugas, internet saya mati, internet saya listrik di tempat saya lagi bermasalah. Nah, kalau jam 4 kurang 10 adik-adik baru melakukan itu, saya tidak akan berikan pengecualian. Kapan saya akan berikan pengecualian? Saya akan beri pengecualian apabila adik-adik melakukan itu 3 jam sebelum deadline. Jadi misalnya gini nih, adik-adik misalnya saya berikan deadline mengumpulkan tugas hari Rabu jam 4. Nah, 3 jam sebelum deadline itu kan jam 1 ya. Jam 1, 2, 3, 4 kan 3 jam tuh. Nah, jadi kalau misalnya paling lambat adik-adik menghubungi saya misalnya jam 1 nih. Adik-adik menghubungi saya jam 1. Jam 1 pas misalnya adik-adik menghubungi saya. Bu, saya nggak bisa ngirim tugasnya lewat email atau lewat apa karena kuota saya lagi habis. Oke, saya terima balasan, saya berikan pengecualian. Saya akan berikan itu solusi. Kapan tugasnya harus dikumpulkan. Tapi kalau misalnya adik-adik jam 1.15 baru bilang saya, Bu, saya nggak bisa ngirim tugas karena ininya listriknya mati, karena internetnya nggak ada. Saya udah nggak terima lagi alasannya. Mungkin adik-adik mikir, loh kok gitu kan kasihan. Nah, itu kan saya berikannya deadline-nya adalah H-3 jam. Jadi 3 jam sebelum deadline.
Kalau udah kurang dari 3 jam sebelum deadline, apapun alasannya, saya anggap itu adalah kelalaian adik-adik. Tapi kalau 3 jam sebelum 3 jam itu, saya akan berikan pengecualian. Saya berikan solusi. Nah, kenapa saya melakukan demikian? Karena saya dulu juga pernah mahasiswa dan saya sudah melewati zamannya adik-adik. Biasanya mahasiswa itu akan mengerjakan tugas itu detik-detik mau mendekati deadline. Jadi detik-detiknya mau mengumpulkan itu baru dikerjakan. Itu pun nggak tahu soalnya yang mana, materinya yang mana itu nggak tahu. Jadi usahakanlah untuk bersungguh-sungguh dalam belajar itu dan mengerjakan jauh-jauh hari itu adalah bentuk dari kesungguh-sungguhan. Oke? Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau ada yang nggak jelas, silahkan tanyakan juga di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita baca Alhamdulillahirobbilalamin. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk mengumpulkan jawaban di soal survei kemarin. Itu kan ada 2 buah soal. Itu jawabannya dikumpulkan hari Rabu paling lambat jam berapa ya kemarin saya bilang. Coba saya cek dulu di ininya, di WA-nya. Hari Rabu jam 6 sore. Nah, jadi kumpulkanlah tugasnya hari Rabu jam 6 sore itu paling lambat. Nah, kalau misalnya adik-adik punya kendala dalam mengumpulkan, misalnya kendala jaringan internet, nah paling lambat adik-adik mengatakannya ke saya berarti itu adalah jam 3 teng. Kalau udah lewat dari jam 3, saya nggak menerima alasan apapun lagi. Nah, oke. Oh ya, formatnya juga sesuai dengan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi di videonya di YouTube sebelumnya. Berarti itu nama filenya adalah soal survei gitu. Oke ya. Nah, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau masukan dan saran juga boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.